Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita masih berhubungan dengan yang namanya magnet ya. Nah, untuk minggu lalu, untuk semester kemarin kita udah bahas tentang masalah medan magnetnya dan medan listrik. Hari ini kita akan bahas gimana sih bentuk gelombang yang terjadi akibat listrik dengan magnet. Jadi, pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya dalam fisika, gelombang elektromagnetik ini biasanya kita singkat menjadi dia namanya GAM. Nah, jadi kalau kalian dengar istilah GAM, berarti itu adalah singkatan dari gelombang elektromagnetik. Jadi, apa sih hubungannya? Kenapa kok bisa gelombang? Sedangkan mungkin waktu kelas 11 kita belajar tentang yang namanya gelombang. Itu ada gelombang stasioner, transversal, stasioner gitu kan. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini adalah di sini. Gelombang elektromagnetik itu adalah di sini adalah perubahan gelombang yang terjadi akibat adanya dua buah gelombang, yaitu, nah, yang pertama gelombang yang terjadi adalah gelombang pada medan listrik atau E, dan yang kedua itu adalah gelombang pada medan magnet atau B. Nah, jadi GAM ini tuh terjadi akibat adanya medan listrik dengan medan magnet. Makanya gelombang ini dia disebut dengan elektromagnetik. Jadi elektro itu maksudnya adalah akibat gelombang yang terjadi akibat adanya medan listrik. Jadi gelombangnya itu terbentuk akibat adanya medan listrik. Nah, sedangkan magnetik itu adalah berarti gelombang yang terjadi akibat medan magnet. Jadi gelombang elektromagnetik ini atau GAM ini adalah dua gelombang yang terjadi akibat isolasinya. Nah, gimana sih bentuk isolasinya? Jadi kalau kita bahas gelombang elektromagnetik, kita akan bahas dua ilmuwan yang membahas tentang gelombang elektromagnetik atau GAM. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, yang pertama kali mengemukakan tentang GAM itu adalah penemunya. Penemu pertama yang membahas tentang GAM itu adalah Maxwell. Nah, ini dia. Jadi, Maxwell dia menyetuskan dari penemuannya, dia bilang bunyinya seperti ini. Apabila perubahan medan magnet atau B itu kan dapat ditimbulkan akibat medan listrik atau E-nya. Nah, jadi kata Maxwell, apabila perubahan itu dapat ditimbulkan akibat medan listrik atau E, maka kebalikannya. Berarti, maka E atau medan listrik juga dapat ditimbulkan akibat medan magnetnya.
Jadi artinya kata Maxwell ini saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Nah, sehingga dia mengemukakan bahwasanya apabila perubahan B ini, jadi B ini dapat berubah akibat adanya medan listriknya. Tapi juga bisa medan listrik dapat berubah akibat dari medan magnetnya. Itu kata Maxwell. Jadi bentuknya gimana sih? Nah, jadi Maxwell dia menggambarkan seperti ini. Nah, ini misalkan kan gelombang. Biasanya kan kalau kalian belajar tentang gelombang, itu kan dia seperti konsep trigonometri kan. Di sini ada garis, baru di sini nanti ada bentuk gelombangnya. Nah, jadi gimana sih bentuknya? Kenapa kok bisa saling berhubungan? Jadi Maxwell bilang seperti ini. Kita anggap misalkan gelombang medan magnet itu yang warna merah. Nah, jadi misalkan dia seperti ini. Nah, sini ya. Jadi kata Maxwell di sini ini adalah gelombang magnet, medan magnet. Nah, kemudian kalau yang biru itu adalah gelombang listriknya. Nah, ini gelombang medan listrik. Nah, jadi kata Maxwell, kenapa kok bisa saling berhubungan menimbulkan? Karena di sini lihat, kalau misalkan nih, kan gelombang medan magnetnya dia dari atas, maka akibat dari gelombang ini maka di bawahnya menghasilkan yang namanya medan listrik. Nah, sebaliknya saat medan listrik menghasilkan, di sini dihasilkan medan listrik, maka lihat di bawahnya juga bisa menghasilkan yang namanya medan magnet. Itulah yang disebut Maxwell dengan perubahan osilasi atau tegak lurus. Jadi dalam konsep inilah makanya, hasil percobaan inilah makanya Maxwell bilang bahwasanya medan magnet dapat ditimbulkan akibat medan listrik, dan medan listrik di sini dapat ditimbulkan akibat adanya medan magnet. Itu pernyataan Maxwell. Nah, jadi dalam hal ini Maxwell bilang bahwasanya cepat lambat dalam kondisi ini akan terjadi jika pada kondisi ruang hampa, kata Maxwell. Jadi dalam hal ini Maxwell bilang cepat lambat pada medium udara itu dia dilambangkan dengan C. Nah, di mana ingat dalam gelombang itu kan rumus gelombang kalau kita bahas mulai dari gelombang ya. Nah, biasanya gelombang itu adalah V sama dengan rumusnya kan lambda dikali frekuensi, atau V sama dengan lambda per periode. Itu kan dia rumus dari kecepatan untuk hitungan gelombang. Nah, jadi kata Maxwell, karena kecepatan di sini terjadi pada medium udara, nah kalau cepat lambat pada medium udara itu dilambangkan dengan C, maka berarti kecepatannya berubah C sama dengan lambda dikali frekuensi, atau C sama dengan lambda dikali per periode. Nah, ini untuk konsep pertama. Kemudian Maxwell menemukan lagi bahwasanya kalau misalkan tidak diketahui nih berapa panjang gelombangnya dan frekuensinya, maka cepat lambat itu dipengaruhi oleh yang namanya C sama dengan 1 per mu 0 dikali E0. Ini akal. Nah, jadi apa itu mu 0 dan apa itu E0? Itu mu 0 dan E0. Nah, jadi kita buat di sini keterangannya. Nah, C itu kan adalah cepat lambat udara, di mana ketetapannya itu adalah C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian untuk mu 0 itu apa? Nah, mu 0 itu adalah permeabilitas.
permeabilitas ruang hampa. Nah, itu dia mu 0 ketetapannya itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, dan untuk NO itu adalah permitivitas ruang hampa, di mana E0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb per Newton meter kuadrat. Nah, kemudian untuk lambda itu apa? Lambda kan kita pada tahu ya, pada materi gelombang saat di kelas 11, jadi lambda itu adalah panjang gelombang. Satuannya meter, kemudian kalau F itu adalah frekuensi, satuannya adalah hertz, dan T itu adalah periode, satuannya sekon. Nah, jadi kata Maxwell, jika panjang gelombang dan frekuensinya tidak diketahui, maka dia dapat mengemukakan berdasarkan pada udara. Jadi C dapat dibuktikan kenapa nilainya ditetapkan segini. Jadi dia mengambil dari 1 per akar mu 0 dikali N0 itu hasilnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, tadi kita kan udah bahas sampai ke masalah cepat lambat. Nah, jadi dalam gelombang elektromagnetik juga sama dengan medan magnet dan medan listrik. Jadi kan kalau pada medan magnet itu ada yang namanya kaidah tangan kanan. Tapi dalam game ini dia menggunakan yang namanya kaidah tangan kiri untuk menentukan arahnya. Nah, sekaligus kita akan menjelaskan gimana sih konsep yang namanya osilasi. Nah, jadi ini kan tadi bentuk gelombang yang dijelaskan oleh Maxwell. Nah, ingat yang merah itu kan tadi itu kan kita buat itu adalah gelombang akibat dari medan magnet. Nah, sedangkan yang biru itu adalah gelombang akibat medan listrik. Nah, jadi kalau di sini Ibu buat B berarti B ini adalah medan magnet dan E ini adalah medan listrik. Jadi, kalau kita menggunakan konsep kaidah tangan kiri. Nah, ini kan tangan kiri. Jadi, konsep kaidah tangan kiri, ingat jempol itu adalah medan magnetnya. Oke? Nah, kemudian telapak ini itu adalah di sini adalah medan listriknya. Nah, atau gini kita tulis, Ibu lupa misalkan gini, kita buat konsepnya peraturannya gini ya jadinya. Jadi jempol itu adalah medan listrik. Ingat ya, berhubungan dengan listrik kan. Kalau pada medan magnet, jempol itu adalah berhubungan dengan listrik. Kemudian kalau telapak tangan itu adalah medan magnetnya dan 4 jari itu adalah cepat lambat udaranya. Nah, jadi gimana sih kenapa cepat lambatnya itu mengakibatkan yang namanya E dan B-nya berbentuk osilasi. Nah, jadi kalau misalkan nih, kan di sini ingat katanya jempol itu adalah E-nya, ya kan? Kemudian B itu adalah telapak tangan yang di sini. Nah, kemudian 4 jari itu adalah cepat lambatnya, berarti yang ini ya. Nah, jadi konsep tangan kita seperti ini. Oke? Nah, kita mulai. Jadi, pada gambar yang ini, di sini kan bahwasanya gelombangnya menuju ke arah mana? Kan untuk yang di sini, gelombangnya menuju ke arah atas untuk medan listriknya. Berarti jempol ke arah atas. Nah, kemudian untuk gelombangnya itu atau yang merahnya ini, medan magnetnya itu telapaknya menuju ke arah mana? Ke arah bawah sini. Nih, telapaknya ke arah bawah. Jadi di sininya ya, ini yang dilihat. Nah, pas kan arahnya bawah. Jadi E-nya atas, B-nya bawah yang telapak di sini. Nah, kemudian jadi cepat lambatnya menuju ke arah mana?
Nah, kalau misalkan Ibu gini ya, biar nampak telapaknya. Nah, kalau E-nya itu ke atas, ini kan yang birunya ke atas, E. Kemudian B-nya itu kan di bawah, yang merah. Maka berarti C-nya ke arah sana. Pas kan bergerak ke arah kanan. Nah, kemudian kalau kita balik, yang posisi gelombang kedua, yang birunya E-nya ke bawah, kan B-nya ke atas. Nah, ini B, di sini E. Maka berarti geraknya tetap ke arah kanan. Nah, maka yang dimaksud dengan osilasi pada game itu adalah dia akan bergerak seperti ini. Nah, ini kan di sini, kemudian di sini, kemudian dia di sini, kemudian di sini. Nah, jadi artinya osilasi dia bergerak timbal balik terus dengan arah perambatan yang tetap searah walaupun dia ditukar. Jadi saat dia E-nya ke atas, maka dia posisi C-nya tetap ke arah kanan. Dan saat B-nya ke bawah, maka dia juga tetap ke arah kanan perambatnya. Jadi osilasi itu adalah, maksudnya itu adalah gelombang yang diakibatkan timbal balik terus menerus, tapi dengan arah perambatan yang tetap sama. Itulah yang disebut dengan osilasi pada gelombang. Nah, akibat osilasi gelombang ini, sehingga didapatkanlah bahwasanya medan listrik itu akan tegak lurus dengan medan magnet. Nah, kemudian medan listrik juga akan tegak lurus dengan cepat rambat gelombang, dan medan magnet akan tegak lurus dengan yang namanya cepat rambat. Nah, akibat dari proses inilah maka gelombang atau game termasuk ke dalam gelombang transversal. Nah, ini dia. Oke, jadi dari beberapa teori Maxwell tadi, hasil percobaannya kita bisa membuat yang namanya sifat game. Nah, sikap game menurut Maxwell, nah, sifat game menurut Maxwell yang pertama, game merupakan apa? Gelombang transversal. Nah, ingat ya, kalau Ibu bilang game berarti gelombang elektromagnetik merupakan, kalau dia terus ada titik berarti gelombang. Nah, jadi menurut Maxwell pernyataan pertama itu adalah yang ini. Game merupakan gelombang transversal. Nah, yang kedua, game merupakan gabungan osilasi medan magnet dan medan listrik. Game merupakan gabungan osilasi B dan E, kan tadi udah Ibu jelasan. Jadi maksudnya osilasi itu adalah dia yang dimana proses gelombangnya itu timbal balik terus menerus dengan arah akhir yang selalu sama. Nah, ini kan nampak ya, timbal balik, di sini gelombang E, di sini gelombang B. Makanya kenapa game merupakan gabungan osilasi B dan E, artinya medan magnet dan medan listrik. Nah, lanjut yang ketiga, kata Maxwell dari percobaannya ini, dia mengemukakan bahwasanya medan magnet dan medan listrik itu memiliki harga maksimum dan minimum ya pada waktu dan tempat yang sama. Nah, jadi berdasarkan proses gelombang ini kata Maxwell, yang ketiga itu sifat game itu adalah
akibat B dan E-nya ini, akibat medan magnet dan medan listriknya akan memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. Nah, jadi di mana maks dan minimumnya? Jadi di sini lihat. Jadi kalau medan listriknya maksimum, maka berarti medan magnetnya minimum. Kemudian jika medan magnetnya maksimum, maka medan listriknya minimum. Jadi maksudnya memiliki harga maks dan minimum. Jadi kalau B-nya ini maks, nah maka berarti E-nya apa? E-nya min. Jadi maksudnya B-nya maksimum, E-nya minimum. Tapi jika E-nya maksimum, maka B-nya menjadi minimum. Pada waktu dan tempat yang sama. Nah, pada waktu di sini, dari sini kemari, dan posisi yang sama. Itulah yang dimaksud dengan Maxwell untuk sifat yang ketiga. Nah, kemudian untuk sifat yang keempat. Nah, untuk sifat yang keempat, maka kata Maxwell, C-nya itu sama dengan berapa tadi? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kata Maxwell, cepat lambat yang dihasilkan pada game ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ingat, C ini adalah cepat lambat udaranya. Oke, kemudian yang kelima, sifatnya tadi Maxwell bilang bahwasanya cepat lambat gelombang pada game tidak hanya berpengaruh oleh panjang gelombang dan frekuensi, tetapi juga C dipengaruhi oleh mu0 dan E0, di mana mu0 adalah permeabilitas ruang hampa dan E0 adalah permitivitas ruang hampa yang tadi kita bahas ya. Nah, kemudian yang keenam, arah rambat. Nah, arah rambat tidak dipengaruhi oleh B dan E. Nah, kata Maxwell, arah rambat tidak dipengaruhi oleh B dan E. Kenapa? Karena tidak memiliki muatan atau tidak bermuatan. Nah, jadi kata Maxwell, kenapa tidak berpengaruh? Jadi arah rambatnya tadi, cepat lambatnya itu tidak ada hubungannya dengan B dan E. Karena dia tidak memiliki muatan. Nah, itulah hasil percobaan Maxwell berserta dengan sifatnya. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.